Orang tanpa satu pemahaman tentang jati dirinya, dia adalah seorang yang amnesia. Nah, ini bahaya. Amnesia itu adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya, yang tidak tahu dia mau kemana, yang tidak tahu apa tujuan hidupnya. Kejutan spesial Ramadan dari Muda Berdaya. Ikuti Ramadan giveaway yang pastinya seru banget dan dapatkan hadiah menariknya selama bulan Ramadan. Mau tahu info lebih lanjut? Pantengin terus Instagram dan YouTube Muda Berdaya untuk ikutan giveaway-nya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ikutan sekarang dan dapatkan kesempatan memenangkan hadiah-hadiah keren. Jangan lupa follow, like, dan subscribe ya. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan berdiskusi dalam ruang gagasan bersama dengan Bapak Dr. Bondan Kanu Moyoso. Ya, selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Baik, Mas Daniel. Ya, jadi Pak Bondan ini adalah seorang sejarawan yang dimana pada hari ini kita akan membahas banyak mengenai sejarah dan perjalanan sejarah bangsa kita yang sangat penting untuk dipelajari dan dimengerti oleh anak muda ya Pak ya. Betul, Tapi ya. di zaman ini Pak, Iya. kalau kita melihat ya, kebanyakan anak muda, apalagi terutama Gen Z, itu melihat sejarah sebagai suatu hal yang tidak perlu dipelajari. Iya. Yang seakan-akan sejarah itu adalah hal yang tidak berdampak bagi kehidupan mereka. Jadi minat dan antusiasme Gen Z ini Pak yang menjadi salah satu tantangan bagi sejarawan dan juga pemerhati sejarah untuk memperkenalkan sejarah kepada mereka begitu Pak. Nah, menurut pandangan Bapak bagaimana Pak supaya kita bisa meningkatkan lagi minat dan antusiasme Gen Z ini dalam mempelajari sejarah Pak? Iya, terima kasih Mas Daniel. Jadi memang kalau kita bicara tentang sejarah, gambarannya kan selalu tentang sesuatu yang masa lalu, jadul gitu ya, dan nggak ada kaitannya sama zaman sekarang. Dan itu mungkin diperkuat oleh gambaran yang muncul di dalam pembelajaran sejarah di sekolah, yang memang lebih banyak fokusnya itu kepada penyajian narasi tentang peristiwa, tahun-tahun, nama tokoh, begitu ya. Padahal sejarah itu jauh lebih luas daripada itu. Sebetulnya sejarah itu kan terkait dengan masalah identitas ya. Karena hampir semua kita itu mengetahui jati diri kita itu karena sejarah, ya kan? Kalau kita misalnya nih sebagai contoh yang paling simpel, membuka KTP kita, kartu tanda penduduk ataupun kartu pelajar, di sana kan tertera nama, tertera juga tanggal lahir, ya, tempat lahir, kemudian juga yang terkait dengan domisili, gitu ya. Nah itu semuanya kan sejarah, ya kan. Nama kita itu kan terkait dengan pemberian orang tua, gitu ya. Dan itu biasanya juga menggambarkan tentang latar belakang kita sedikit banyak, ya. Ada kisah di balik nama itu. Begitu juga dengan tanggal lahir. Tanggal lahir kan sesuatu yang terjadi di masa lalu, yang juga tentu menggambarkan satu perjalanan kehidupan gitu ya. Nah, alamat ya kita tinggal di satu tempat juga tentu dalam ruang konteks yang tertentu ya. Dan ini juga terkait dengan sejarah. Jadi sebetulnya sejarah itu nggak selalu hal yang hebat-hebat yang terkait dengan tahun, tanggal atau peristiwa besar-besar, tapi sebetulnya segala hal yang membentuk jati diri kita. Orang tanpa satu pemahaman tentang jati dirinya, dia adalah seorang yang amnesia. Nah ini bahaya. Amnesia itu adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya, yang tidak tahu dia mau kemana, yang tidak tahu apa tujuan hidupnya. Begitu kita menjauhi ataupun mencoba mengabaikan sejarah, kita akan menjadi orang yang mengalami disorientasi. Nah ini banyak terjadi nih saya lihat, meskipun mungkin tidak parah-parah amat ya, mungkin satu gejala juga yang tidak secara generalisasi terjadi pada semua anak muda kita, tapi mungkin ada sebagian yang mengalami disorientasi, nggak tahu tujuan hidupnya, nggak tahu mau jadi apa, hidup hanya mengalir dari hari ke hari dan tanpa satu perencanaan yang pasti. Nah ini karena kehilangan orientasi tadi yang berakar pada pemahaman tentang sejarah. Jadi sejarah itu sangat penting. Tanpa sejarah orang tidak tahu makna hidupnya, tidak tahu tujuan hidupnya, tidak tahu mau pergi kemana, dari mana dia berasal,
dan mau apa dalam kehidupan ini. Nah, ini kalau sampai terjadi, ini berbahaya, bukan hanya untuk diri sendiri, untuk masyarakat, untuk bangsa, bahkan untuk umat manusia. Ini bisa membawa kehancuran. Jadi sejarah itu sangat krusial sebetulnya, karena dia membentuk jati diri kita semua. Berarti dengan kata lain Pak, kalau misalkan kita tidak belajar masa lalu kita, berarti kita tidak siap untuk menghadapi masa depan berarti ya Pak? Betul, karena tanpa pengetahuan dan tanpa referensi tentu akan sulit untuk bisa menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Bagaimana mungkin kita mengetahui satu alternatif ataupun jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan yang menghadang kalau kita tidak mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya ketika menghadapi permasalahan yang mungkin kurang lebih sama atau mirip ya. Jadi tanpa pengetahuan semacam itu yang terjadi adalah kehancuran kehidupan sosial yang disebut dengan anarki. Nah, ini bahaya. Nah, saya melihat hal seperti ini kadang-kala ya terjadi juga di dalam masyarakat kita walaupun tidak selalu. Jadi orang yang mengatakan bahwa dia tidak menyukai sejarah, mungkin yang dimaksud oleh dia adalah sejarah di dalam buku pelajaran sekolah. Ya kan? Bukan sejarah dalam pengertian luas yang seperti saya sampaikan tadi. Ya, yang mungkin kemudian kalau dimanifestasikan itu adalah satu pemahaman yang baik tentang kehidupan gitu ya, yang komprehensif lah tentang tadi asal usul mau kemana kita dan arah tujuan dan cita-cita hidup kita yang ketika kita nanti menjalani kehidupan ini akan membuat hidup kita jadi tertata, terprogram dan kemudian tahu langkah-langkah step-step apa yang harus kita lakukan. Nah, ini beda orang yang menyadari tentang tugas kehidupannya dengan orang yang sekedar hidup dari waktu ke waktu tanpa ada perencanaan apa-apa. Itu beda banget pasti. Iya. Menarik sekali Pak. Ya. Jadi berarti sebenarnya masyarakat kita itu hanya salah kaprah ya mengenai sejarah itu ya. Karena memang Pak, anak sekolah, terutama orang yang baru mempelajari sejarah itu mengenal konsep sejarah itu di sekolah. Jadi apa pengertian mereka mengenai sejarah itu semua didapatkan dari institusi pendidikan. Nah, sebagai sejarawan Pak, menurut Bapak bagaimana Pak ini dalam kurikulum pendidikan kita, dalam bagaimana cara sekolah-sekolah kita itu mengajarkan sejarah, kira-kira apa kritik dan pendapat Bapak untuk itu supaya masyarakat kita itu bisa kembali lagi mencintai sejarah Pak? Ya, saya kira pelajaran sejarah di sekolah itu mungkin karena kebanyakan bertumpu pada narasi ya. Padahal sejarah itu tidak hanya narasi. Ya betul, sejarah memang salah satu pewarisan pengetahuan dan pemahaman tentang masa lalu dan apa yang terjadi di dalam waktu itu banyak ditulis. Tapi sekarang media itu banyak banget. Media penyampaian informasi itu sudah coraknya bisa dalam bentuk audiovisual, bisa dalam bentuk digital, ya, dan bisa dalam berbagai wahana yang lain. Nah, ini metode pembelajaran yang harus ditingkatkan. Dalam ilmu-ilmu yang lain, metode pembelajaran itu sangat beragam. Orang bisa bekerja di lab, orang bisa bekerja di lapangan, ya, dan berbagai wahana-wahana yang lain, tentu saja juga digital. Sejarah sebetulnya nggak beda, tapi metode pengajarannya masih konservatif. Nah, ini yang menyebabkan mungkin orang salah pemahaman, sehingga seolah sejarah itu hanya tentang buku, tulisan, dan segala macam. Padahal bisa disajikan dalam bentuk film, bisa disajikan dalam bentuk podcast seperti saat ini, bisa dalam bentuk museum, bisa dalam bentuk monumen, dan berbagai macam hal yang lain, ya, tempat-tempat bersejarah dan segala hal. Dan siswa tidak hanya harus belajar dari buku, sebetulnya bisa belajar dari berbagai macam wahana. Dan itu akan membuat pelajaran sejarah menjadi sesuatu yang menarik ya, yang hidup, karena mereka ikut mengalami. Misalnya kalau mereka menonton film dokumenter, ya, dan kemudian mereka berbicara dengan mungkin para pelaku, ya, setelah menonton film dokumenter itu akan beda banget dengan sekedar membaca buku misalnya. Nah, metode-metode pembelajaran yang semacam inilah yang mungkin akan membuat pelajaran sejarah itu jauh lebih menarik ya bagi siswa ya. Karena memang kalau kita mendalami sejarah, sebetulnya narasi-narasi yang tersaji dalam sejarah itu kan sangat kompleks ya. Tetapi karena hanya dalam bentuk tertulis sehingga orang salah pemahaman, ini jadi boring. Tapi kalau disajikan dalam wahana yang berbeda-beda tadi, ya seumpama kita pergi ke museum apa yang baik sekali misalnya kayak di Amerika Serikat atau di negara-negara maju yang lain, nggak usah jauh-jauh sampai Singapura aja misalnya. Kan ada wahana-wahana yang menarik yang tidak hanya berupa pameran yang bersifat benda-benda ya, yang berupa penyajian-penyajian seperti itu, tapi kan juga ada yang
penyajiannya berupa film dokumenter, ada ruang imersif dan segala macam, ya kan? Dan orang tiba-tiba misalnya berada di tengah suatu pertempuran di Perang Dunia Kedua misalnya, di satu ruangan imersif, dan dia merasakan betapa itu suasana yang mencekam dan sangat destruksi, ya, dan kemudian juga membawa kenestapaan dan segala macam. Tiba-tiba sejarah bukan sesuatu yang berjarak lagi, sesuatu yang dialami. Nah, ini penting sekali karena dia membangkitkan unsur afektif. Berbeda dengan matematika, berbeda dengan fisika, berbeda dengan ilmu-ilmu alam yang lain. Sejarah itu afektif, menyentuh perasaan. Ketika peristiwa-peristiwa yang terkait dengan manusia itu disampaikan dengan cara yang baik, tidak hanya dalam bentuk naratif, itu akan menyentuh perasaan dan membentuk karakter orang. Ya, itu. Karena kita agak lama mengabaikan sejarah, aspek afektif di dalam proses pembelajaran kita agak terabaikan. Gitu. Hanya menjadi hilang ya Pak ya, proses Betul. emosional dalam sejarah itu ya Pak ya. Iya. Padahal, Ya ini dalam artian yang positif ya. Iya, Pak. Afektifnya itu bukan dalam artian sekedar kita mengalami satu kesedihan atau kemarahan, tetapi juga kebanggaan, rasa cinta bangsa, nasionalisme, ya. Kemudian juga empati kepada penderitaan orang lain. Ini semua bisa dialami di dalam proses pembelajaran sejarah yang memanfaatkan berbagai macam wahana dan media tadi. Dan orang akan lebih masuk ke dalam alam pikir dan kemudian juga kesadarannya ketika dia mengalami dan merasakannya dibanding hanya melihat dan membacanya. Dengan demikian sejarah itu bukan hanya tulisan ya Pak ya. Betul. Tapi juga pengalaman. Betul, ya, Pak, ya. betul. Karena sebetulnya peristiwa sehari-hari ini juga akan jadi sejarah. Betul. Bahkan seperti saat kita bicara seperti ini ini juga akan jadi sejarah ya Pak ya. Betul. Iya Pak. Ya. Tapi menarik sekali Pak. Tadi Iya. Bapak menyebutkan tentang museum-museum Ya. dan juga bagaimana museum di luar negeri itu bisa menghadirkan pengalaman imersif Ya. bagi pengunjungnya Pak. Ya. Kemudian tiba-tiba saya teringat Pak dari penelitian Bapak, dari tulisan Bapak mengenai diorama di museum di Monas ya Pak ya. Iya, Monumen Nasional. Ya menurut Bapak diorama itu juga bisa menjadi sebuah bahan referensi supaya peneliti-peneliti dan juga mahasiswa dan juga pengunjung umum bisa mempelajari sejarahnya dengan imersif ya Pak ya. Betul. Jadi diorama itu kan bahan pembelajaran yang sebetulnya sangat interaktif ya. Karena kita melihat sesuatu dalam 3 dimensi. Dan kemudian kalau itu disajikan dengan baik, dengan storyline yang kuat, dengan pembangunan cerita yang sangat runtut dan kemudian juga mengembangkan cerita, gagasan ataupun wawasan yang sesuai dengan apa yang ingin disampaikan sebagai pesan utamanya, itu akan sebetulnya sangat tepat. Cuman masalahnya di Indonesia ini kan ada banyak peristiwa politik yang terjadi. Sehingga misalnya sebagai contoh Monumen Nasional itu memang tidak bisa menyajikan satu gambaran cerita yang utuh karena dia dibangun dalam satu periode yang sangat panjang. Dari masa pemerintahan Soekarno disiapkan, tapi diselesaikannya kan di masa Pak Harto. Nah, 2 pemerintahan ini bisa punya satu visi dan pemahaman sejarah yang berbeda. Sehingga apa pesan-pesan yang disampaikan di dalamnya itu saling bertubrukan. Dan itu yang menyebabkan diorama di Monas ini tidak menyajikan kisah mungkin secara utuh ya. Karena memang ada banyak pesan yang sebetulnya tidak dalam satu benang merah begitu ya, yang disajikan di dalam tempat yang sama. Dan jadi sehingga kita bisa memahami bahwa kalau kita berkunjung ke sana ya kita melihat sejarah Indonesia, tetapi satu pemahaman yang komprehensif itu agak sulit didapat misalnya seperti itu. Karena dia dibangun di masa Soekarno dengan wawasan sejarahnya tersendiri yang sempat menyiapkan tempat itu dan merancang storyline, tapi kemudian pemerintahan Soekarno digantikan oleh Pak Harto tahun 66 dan seterusnya, dan diselesaikan di masa itu yang kemudian masuk gagasan-gagasan baru ke dalam situ. Dan sehingga wawasan yang tadinya itu sudah disiapkan sedemikian rupa itu tidak bisa secara utuh disajikan dan masuk wawasan-wawasan baru yang juga tidak bisa disajikan secara utuh karena sudah didahului oleh wawasan yang sebelumnya, sehingga bertabrakanlah semuanya. Nah, ini mungkin juga problem ya, yang mungkin kalau dilihat secara awam tidak terlihat, tapi bagi mungkin seorang peneliti itu akan terlihat ada permasalahan memang. Misalnya seperti itu contoh-contoh problem konkret di Indonesia yang menyebabkan kenapa misalnya sejarah kita itu sukar untuk dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh misalnya begitu.
Ya. Berarti seperti ini ya Pak ya, sebuah film Ya. tiba-tiba ganti sutradara di tengah begitu ya Betul Pak ya. sekali. Jadinya Betul. semua storyline yang sudah dipersiapkan oleh Bung Karno Ya. itu kemudian direvisi Ya, oleh betul. rezim selanjutnya. Ya, Pak. betul. Berarti kita perlu kembali ke akarnya dong Pak. Iya, Harusnya ya. ini tergantung kesepakatan kita bersama ya. Apakah Iya, kita ingin menerima wawasan yang dikembangkan oleh Soekarno atau menerima wawasan yang dikembangkan oleh Pak Harto, pemerintahannya maksud saya, atau kita mengembangkan sesuatu yang baru sama sekali. Revitalisasi juga sangat dimungkinkan ya, disesuaikan dengan pandangan sejarah yang ada saat ini. Ya. Ya ini kan kesepakatan bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita tidak punya kesadaran, kan kita menerima itu sebagai apa adanya saja. Ya. Nah ini yang agak merisaukan gitu ya. Ya penting bagi kita untuk mulai memikirkan apa-apa yang ada di dalam warisan sejarah perjalanan bangsa kita ini secara lebih kritis dan lebih metodologis ya, supaya pesan-pesan yang disampaikan pada masyarakat itu mengena. Karena dibandingkan buku sejarah yang mungkin satu buku dibaca ribuan orang, Museum Nasional itu setiap monumen nasional, Monas maksud saya, bagian diorama, setiap tahun itu didatangi oleh jutaan orang. Jadi dia memberikan pembelajaran sejarah jauh lebih banyak dari buku sejarah apapun di Indonesia. Ya. Jadi orang yang melihat museum diorama itu, kalau dia tidak mendapatkan pesan yang baik dan utuh, itu akan menyebabkan ada kekacauan dia tentang pemahaman tentang sejarah Indonesia. Karena kemungkinan besar mereka tidak akan pernah membaca buku sejarah lagi, karena banyak orang kan tidak mendalami ilmu sejarah. Ada yang kemudian jadi ahli ekonomi, ada yang kemudian jadi mungkin insinyur dan segala macam, dokter dan segala macam. Pengetahuan sejarah dia mungkin salah satunya dibangun ketika dia mungkin di waktu anak-anak atau waktu menjadi siswa sekolah menengah berkunjung ke museum diorama. Nah, ketika dia memahami itu tanpa satu pemahaman yang komprehensif, itu akan menjadi bekal dia untuk memahami perjalanan ke Indonesia dan bisa dipahami. Banyak orang yang bingung tentang sejarah Indonesia karena ya itulah yang terjadi. Nah, ini kalau kita nggak hati-hati, ini akan menjadi masalah, gitu ya, cukup serius ya. Iya betul Pak. Iya. Berarti ibarat seperti membangun fondasi dengan bahan yang salah begitu ya Iya, Pak. betul, Ya? betul. Padahal kan Iya. sejarah itu kan fondasi pemikiran yang penting gitu Betul. bagi seseorang untuk Betul, membuat maksudnya. keputusan di masa Iya, depan. iya. Nah, jadi menarik Pak tadi Iya. Bapak bilang soal diorama yang seharusnya dimasukkan untuk itu Pak. Iya. Ya kan? Untuk pembangunan karakter bangsa yang Betul. dicanangkan oleh Bung Karno begitu. Nah, menurut Bapak pembangunan monumen nasional sendiri itu tujuannya apa ya oleh Bung Karno ya? Untuk membangun karakter bangsa yang seperti apa Ya. maunya beliau gitu? Iya, Bung Karno ini seorang yang memang punya satu cita-cita yang besar gitu ya. Dia bukan hanya membentuk negara Indonesia, tapi juga membentuk bangsa. Untuk negara Indonesia bisa dilakukan dengan perjuangan revolusi kemerdekaan dan kemudian membentuk negara Republik Indonesia. Tetapi membangun karakter bangsa, nah itu harus diisi dengan berbagai macam pemahaman, ya, pengetahuan yang baik ya tentang bangsa Indonesia. Salah satunya adalah pemahaman dan pengetahuan tentang sejarah. Nah, itulah yang kemudian dicoba diupayakan oleh Bung Karno melalui Museum Diorama. Ini sebetulnya kan satu kesatuan. Tidak hanya Museum Diorama tersendiri, tapi Monumen Nasional secara keseluruhan, kemudian juga area Monumen Nasional, Lapangan Merdeka dan kawasan sekitarnya itu saling mendukung. Di dalam konsep pemahaman Bung Karno itu kan di sebelah utara ada Istana Merdeka, di sebelah barat ada Museum Nasional, Museum Gajah, di sebelah timur itu ada Galeri Nasional, di sebelah selatan ada Perpustakaan Nasional. Semuanya simbol nasional dan semuanya merepresentasikan kepribadian bangsa Indonesia. Wawasan pengetahuan sejarahnya, karakternya, budayanya di Galeri Nasional, wawasan kearifannya di Perpustakaan Nasional, dan wawasan politiknya dan juga kenegaraannya di Istana Merdeka. Jadi ini satu kawasan yang utuh. Tanpa satu pemahaman yang baik tentang ini semua, bahwa Museum Nasional, Galeri Nasional, Perpustakaan Nasional, Istana Negara, dan di tengahnya ada Monumen Nasional, itu saling menunjang. Semuanya dilihat secara parsial, dipisah-pisah, tidak ada keutuhan. Kalau kita pergi ke Amerika, itu ada Capitol Hill.
Di situ ada simbol-simbol bangsa Amerika. Ada patungnya 3 bapak bangsa ya. Ada George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln. Terus ada menaranya itu obelisnya itu. Ada istana White House ya. Dan semua itu simbol-simbol nasional Amerika. Orang kalau pergi ke sana itu merasakan pengalaman sebagai orang Amerika, bagaimana bangsa Amerika itu dibentuk, dan itu membangun nasionalisme mereka yang luar biasa. Nah, tetapi di Indonesia, mohon maaf, sampai hari ini itu semua belum terjadi. Orang pergi ke Monas yang dilihat kemacetan dan kekacauan. Tidak terlihat kaitan satu dengan yang lain. Kan konsep yang dikembangkan oleh Soekarno belum sempat terwujud secara utuh. Tetapi kemudian terjadilah berbagai perubahan politik dan ini dilupakan. Dan sekarang berkembang sendiri-sendiri begitu ya, tanpa satu wawasan untuk membuat ini sebagai satu pemahaman yang utuh tentang pembentukan karakter bangsa, termasuk diorama yang ada di tengah yang maha penting, yang merepresentasikan sejarah Indonesia, dan di puncaknya itu ada semacam obor yang berwarna keemasan yang sebetulnya adalah simbolisasi dari semangat yang berkobar dari bangsa Indonesia yang tidak pernah padam untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, ini semuanya kalau sebetulnya dihayati ketika orang datang ke Monas, siapapun dia, entah dia seorang Indonesia ataupun bukan, dia akan merasakan getaran semangat dari perjuangan bangsa Indonesia, dari proses perjalanan yang panjang sampai hari ini yang penuh dengan dinamika dan luar biasa. Nah, ini kan yang harus kita selamatkan. Nilai-nilai semacam ini yang nggak ada. Kalau nilai-nilai ini bisa kita wariskan, bisa kemudian kita sampaikan kepada anak-anak muda kita, kan suatu hal yang tidak terhingga. Sehingga keinginan untuk korupsi, keinginan untuk melakukan pengerusakan terhadap alam, keinginan untuk mementingkan diri sendiri dan kelompoknya itu akan hilang. Dia merasakan bahwa pengalaman keindonesiaan ini adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak boleh dicemari oleh ambisi-ambisi pribadi atau kelompok. Nah, ini loh saya kira hal-hal semacam ini yang perlu kita kembalikan ya, bahwa itu semua sebetulnya sudah dipikirkan paling tidak oleh Bung Karno. Ya, kalau kita tidak menyadari hal-hal penting seperti ini, maka banyak hal yang hilang di dalam wacana tentang keindonesiaan kita. Sejarah direduksi cuma menjadi masalah lalu saja, padahal sesuatu yang jauh lebih besar. Sejarah Indonesia ini luar biasa, tidak kalah hebat dengan sejarah bangsa Amerika misalnya, tidak kalah hebat dengan sejarahnya bangsa Rusia dan bangsa-bangsa yang lain. Tapi kalau kita tidak bisa menyampaikan dan menyajikannya dengan baik, semuanya direduksi seolah masalah pelajaran sekolah saja. Padahal ini adalah masalah pembentukan karakter. Berarti memang betul ya Pak ya, sejarah itu adalah sebaik-baiknya guru kehidupan. Betul. Tetapi kemudian tujuannya itu direduksi sedemikian rupa oleh orang-orang yang mungkin memiliki ambisi pribadi Pak. Betul. Jadi berarti menurut Bapak cara untuk supaya kita bisa mencegah ambisi pribadi ini adalah kembali kita mempelajari apa yang seharusnya karakter bangsa kita itu dibangun seperti apa gitu ya Pak ya. Betul. Bagaimana apa yang diharapkan oleh founding father kita dalam hal yang sesimpel seperti letak Monas, seperti letak Perpusnas, itu bahkan juga harusnya mencerminkan karakter bangsa ya Pak ya. Jika kemudian suatu hari nanti kita bisa ke suatu tempat, saat kita berkenalan kepada orang, kalau kita itu orang Indonesia, mereka akan mengingat karakter kita sebagai orang Indonesia ya Pak. Menarik sekali Pak. Jadi memang itu kembali ke sejarah ya Pak ya. Kedua saya teringat Pak, fondasi latar dari sejarah kita itu tak lepas dari kebangkitan nasional Budi Utomo ya Pak ya, pada tahun 1908 Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri itu latar belakang dari kebangkitan nasional itu bagaimana Pak? Kan ada, waktu itu kan awal abad ke-20 itu kan banyak banget ideologi yang berkembang di dunia ya Pak ya. Ada ideologi sosialis, komunis, ada juga berkembang ideologi kebangkitan nasional yang berlatar belakang Islam, dan juga nasionalisme yang menggebu-gebu yang berasal dari setelah revolusi Prancis dan juga dari perang Jerman Prancis ya Pak ya, yang kemudian semakin meluas di seluruh dunia Pak. Latar belakangnya bagaimana? Kenapa akhirnya bisa sampai ke Indonesia dan membentuk karakter kita gitu Pak? Iya, saya kira karena memang kita agak berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain, karena kita ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa ya. Indonesia ini kan merupakan kumpulan dari berbagai macam etnisitas. Ada mungkin 300 lebih suku dan bangsa yang hidup di Indonesia.
dan ada begitu banyak gap-gap ya, pemisah karena kita berupa negara maritim sehingga setiap wilayah itu dibatasi oleh laut dan segala macam, sehingga ada sesuatu yang harus kita pikirkan untuk menyatukan ini semua. Nah, ideologi yang berkembang ketika itu tidak semuanya bisa, ya kan? Semuanya itu bagus, tapi kan bertumpu kepada sejarah bangsa lain, yang namanya sosialisme, komunisme, yang namanya kapitalisme, liberalisme. Itu di negara-negara dan bangsa lain adalah sejarah mereka. Tetapi di Indonesia punya satu karakter dan corak yang berbeda. Kita sejak lama memang disatukan oleh satu kesatuan budaya yang disebut masyarakat Nusantara. Nah, ini bagaimana mewadahi ini semua? Nah, saya kira anak-anak muda ketika itu, orang-orang yang tercerahkan ya, sebagai dampak dari politik etis yang mulai diperkenalkan oleh pemerintah kolonial di tahun 1901, sehingga kita mulai bisa memahami pengetahuan-pengetahuan yang selama ini mungkin menjadi warisan kita, tetapi belum secara tersistematisasi mengikuti metodologi yang terstruktur. Nah, ini mulai itu. Ya, memang sudah ada pengetahuan-pengetahuan semacam itu di dalam warisan budaya kita, tetapi dengan adanya pendidikan modern itu menjadi lebih tertata. Nah, ini yang kemudian menjadi inspirasi dari anak-anak muda yang kemudian bersekolah seperti di Stovia itu. Nah, mereka mulai memahami itu, bahwa permasalahan bangsa kita ini ternyata salah satunya adalah kolonialisme. Kolonialisme itu adalah sistem yang menghisap bangsa oleh bangsa yang lain. Yang kemudian kalau ini tidak diakhiri, maka tidak akan ada kedaulatan, tidak akan ada kemerdekaan, tidak akan ada kemajuan bagi suatu bangsa. Nah, kemudian mereka memikirkan bagaimana supaya semua ini bisa diakhiri. Nggak bisa hanya dengan melawan. Karena di abad-abad sebelumnya 17, 18, 19 tentu mereka setelah punya pemahaman itu kan baca buku-buku ya. Dan mendengarkan mungkin juga dari berbagai macam pembelajaran di sekolah. Bahwa bangsa Indonesia itu bukannya diam saja mengalami kolonialisme, juga melakukan perlawanan. Tapi nggak pernah berhasil. Ya kan? Karena apa? Karena tidak adanya satu platform, ya, satu fondasi bersama. Nah, satu fondasi dan platform bersama ini apa? Persatuan. Nah, itulah yang kemudian dipikirkan oleh anak muda yang bersekolah di Stovia. Bahwa mereka harus memikirkan satu platform bersama. Belum ketemu gagasan tentang Indonesia. Yang ketemu itu ketika itu adalah Budi Utomo, yang lapisan atau landasan dasarnya adalah Jawa, gitu ya. Ya, kemudian mereka mendirikan Budi Utomo. Tetapi sebetulnya sudah ada keinginan bahwa ini nggak hanya mencakup orang Jawa begitu ya, harusnya akan merangkul semuanya. Karena yang mengalami realita dari kolonialisme ini bukan hanya orang Jawa. Maka ketika itu Budi Utomo menjadi inspirasi. Bermuncullah organisasi pemuda-pemuda yang lain ya. Ada Jong Batak, ada Jong Celebes, ada Jong Sulawesi, ada berbagai organisasi pemuda yang lain, Jong Ambon dan segala macam, Sekarukun dari pemuda Betawi, dari orang-orang Betawi, dan semuanya punya tujuan yang kurang lebih sama, yaitu bagaimana memajukan bangsa Indonesia. Jadi yang tadinya itu adalah kesadaran untuk mengakhiri kolonialisme dengan membentuk organisasi modern, makin lama ini berakumulasi menjadi satu keinginan bersama untuk menyatukan diri, membentuk satu identitas baru yang kemudian terakumulasi di dalam Sumpah Pemuda. Ya, jadi Budi Utomo ini sebetulnya adalah satu embrio ya dari kesadaran keindonesiaan kita semua, yang sebetulnya berakar di dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang memang unik gitu ya, karena memang terdiri dari berbagai macam suku tadi. Jadi disitulah sebetulnya momentum awal mula dari kesadaran kita untuk membangun kebangsaan. Ya. Memang corak dan keunikan sejarah kita itu tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara lain ya Pak, karena kita menghadapi tantangan dan juga rintangan tersendiri dalam memperjuangkan kemerdekaan kita ya Pak ya. Tapi menarik sekali Pak bagaimana ideologi-ideologi di seluruh dunia itu kemudian menjadi inspirasi yang kemudian membuat orang Indonesia itu sadar bahwa mereka itu adalah orang Indonesia. Betul. Bukan lagi orang Jawa, bukan lagi orang Minang, bukan lagi orang Batak, tapi sebagai kesadaran nasional bahwa mereka adalah seorang Indonesia. Tetapi tentu saja Pak, yang namanya kesadaran nasional ini pasti kan sangat dipengaruhi dengan
perkembangan ideologi di dunia pada waktu itu. Ya. Tetapi kenapa mereka bisa saling bekerja sama dan kemudian sama-sama merumuskan kemerdekaan Indonesia begitu Pak, untuk Indonesia merdeka Pak? Ya, saya kira ya karena permasalahan yang dihadapi itu sama ya, yaitu keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, ya, diskriminasi, yang kemudian menyebabkan masyarakat Indonesia ini hidup dalam realita yang disebut dengan kolonialisme. Nah, ini yang menyadarkan mereka ya, bahwa mereka mungkin berideologi beda-beda, nggak semuanya kemudian ideologinya sama kan. Betul. Anak muda ini ada yang kemudian berideologi Islam misalnya yang pertama, ada yang berideologi komunis, ada yang berideologi sosialis, ada yang berideologi nasionalis, macam-macam ideologinya. Tapi seperti yang tadi kita diskusikan sebelumnya, ya mereka menyadari kalau mereka jalan sendiri-sendiri dengan bertumbuh pada satu landasan ideologi yang sebetulnya juga tidak murni berasal dari Indonesia, itu nggak akan bisa. Kalau dia berideologi misalnya komunis, ya nggak komunis mau dibawa kemana? Kalau dia berideologi sosialis, ya nggak sosialis terus mau dia kemanain? Kalau dia berideologi Islam misalnya, ya nggak Muslim terus mau dikemanain? Nah akhirnya mereka memikirkan platform bersama. Dan platform bersama itulah yang kemudian diformulasikan pada tanggal 1 Juni yang disebut dengan Pancasila. Tanpa Pancasila tentu akan sulit sekali membentuk bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini bukan sekedar sila-sila yang terdiri dari 5 sila itu dan kemudian menjadi bahan hafalan yang kemudian seolah-olah hanya menjadi penting ketika kita menyebutkan tentang dasar negara kita. Tetapi dia sebetulnya adalah landasan yang menyatukan, platform yang menyatukan kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Yang kemudian bisa mempertemukan berbagai macam perbedaan tadi untuk menjadi satu sebuah bangsa yang baru. Yang bertumpu kepada nilai-nilai yang ada di dalam kearifan masyarakat Indonesia yang terdiri dari 350 suku dan bangsa tadi. 300 lebih suku dan bangsa. Nah saya kira ini satu temuan yang luar biasa. Nggak banyak loh bangsa yang bisa melakukan ini. Banyak bangsa yang kemudian memilih ideologi. Apakah dia menjadi komunis, apakah dia menjadi kapitalis, ya, atau dia menjadi ideologi yang lain berdasarkan agama misalnya. Tapi orang Indonesia memilih kepada satu landasan yang bisa menjadi platform orang-orang yang berbeda tadi kumpul menjadi satu dan membentuk bangsa. Ini luar biasa di Indonesia. Di dunia ini saya lihat hanya mungkin Amerika Serikat yang melakukan satu perjalanan yang mungkin mirip-mirip tapi tidak sama juga. Karena mereka kan berasal dari berbagai bangsa yang datang ke suatu benua yang baru. Ya, tetapi Indonesia ini adalah satu suku-suku bangsa yang hidup di satu kepulauan maritim. Nah, ini saya kira ini yang unik ya. Tanpa itu kita tidak akan memahami jati diri kita nih, yang memang luar biasa, yang unik, yang menjadi kekuatan kita sekaligus menjadi challenge dan tantangan yang sebetulnya menjadi warisan yang bisa kita kembangkan untuk kita sampaikan kepada seluruh masyarakat di dunia. Kita ini adalah bangsa yang memiliki karakteristik yang seperti itu, yang sangat cinta kepada nilai-nilai yang kita kemukakan di dalam Pancasila. Dan kita bukan ancaman bagi siapapun di seluruh dunia ini. Kita ini adalah bagian dari masyarakat dunia dan kita ingin mengamalkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh umat manusia. Nah itu kan bagus sekali sebetulnya. Ternyata kita terhubung gitu ya dengan dunia ya Pak. Betul, karena kan kita memang sangat terbuka. Indonesia itu kan memang kalau dilihat dari aspek geografisnya kan dari segala penjuru masuknya. Dari arah Samudra Hindia, Pasifik, dari Laut Cina Selatan, dari arah selatan Australia, dari berbagai macam penjuru dunia itu pengaruh masuk ke Indonesia. Nah kalau kita nggak pintar-pintar mengolah, kita nggak punya jati diri. Cuman diombang-ambing, nanti berubah-ubah dari sebentar menjadi sosialis, sebentar menjadi komunis, sebentar menjadi liberal, sebentar menjadi kapitalis. Mungkin negara lain mengalami hal itu, tapi kita enggak. Kita tetap memilih jati diri kita sebagai bangsa yang bersendikan kepada nilai-nilai yang bertumpu kepada warisan leluhur kita, yaitu yang kita formulasikan pada tanggal 1 Juni sebagai Pancasila. Nah, ini kan luar biasa. Luar biasa sekali ya Pak. Saya semakin tercerahkan nih Pak. Jadi tiba-tiba teringat kalau di Amerika Serikat sendiri, meskipun mereka bangga banget ya Pak ya. Mereka bangga banget sebagai the land of opportunity. Betul, tempat di mana seseorang bisa menjadi jati dirinya. Tapi sejarah mereka sendiri itu ya sangat berdaya darah ya Pak ya. Mulai dari pembantaian suku asli di sana sampai dengan perebutan tanah gitu. Dan juga perang berdarah-darah. Dan juga
kalau kita bandingkan dengan Indonesia Pak, unik banget loh Pak. Iya. Kalau di Amerika itu kan ada istilah WASP ya, Iya. White, Anglo-Saxon, and Protestant gitu yang Iya, betul. mendominasi Iya. politik dan juga ekonomi di sana. Iya. Yang pada sampai sekarang Pak, gitu Iya, ya kan. betul. Iya, Iya. yang dimana Indonesia ini hanya menjadi lebih unik lagi dari US gitu ya, Iya, dari betul. Amerika Serikat. Betul. Di sini yang mendominasi Indonesia itu hampir gak ada. Bahkan Betul. kita bicara seperti ini pakai bahasa Indonesia itu kan akarnya dari bahasa Melayu ya, Pak, ya? Betul, Yang betul. bukan suku Betul, dominan di betul. Indonesia gitu. Betul. Dan setiap sukunya itu punya peran unik yang Iya. menarik Pak. Nah, Iya. kira-kira bagaimana Pak cara kita supaya bisa mendorong lagi wacana Iya. ini supaya orang itu lebih paham betapa bangganya kita menjadi orang Indonesia Pak. Ya, mungkin ya itu tadi kita harus kembali kepada sejarah ya. Nah, ini semua kan harus dipelajari. Ya, dipelajari dengan cara yang tadi itu sangat kreatif ya. Dipelajari itu nggak hanya dibaca, nggak hanya dengan narasi, tetapi juga dengan berbagai macam media. Iya. Nah, salah satunya kan seperti podcast yang kita lakukan sekarang ini kan juga media pembelajaran. Betul. Ya kan, men-share dan membagikan berbagai macam pemahaman dan pengetahuan kita kepada teman-teman yang menyaksikan podcast ini, dan nanti mereka akan mengembangkan ini kan, kemungkinan akan cari informasi tambahan. Tadi yang dibicarakan itu apakah memang punya referensi, dan kemudian bagaimana dengan pandangan-pandangan yang lain tentang pembentukan bangsa Indonesia. Nah, ini kan menambah wawasan sebetulnya. Nah, jadi saya kira berbagai pemahaman yang tadi kita diskusikan ini sebetulnya bisa disajikan dalam berbagai macam wahana ya. Podcast ini salah satunya saja. Podcast, Iya, seperti yang kita lakukan sekarang ini Mana kan. tahu ya Pak Iya. podcast ini Iya. nanti menginspirasi banyak penelitian-penelitian Iya, baru. betul. Menginspirasi makin banyak Iya. orang untuk menyelami buku-buku sejarah baru. Iya, ya, Pak, ya? betul. Ya, ini adalah media ya. Dan saya kira media dan konten itu sangat pentingnya. Di era digital ini, orang kadang-kala terlalu memikirkan media ya, sehingga kemudian melupakan konten. Ya, medianya canggih dan segala macam, tapi kontennya kedodoran. Itu yang kita lihat sehari ini di Indonesia ya. Sehingga konten-konten yang tidak bermutulah yang berseliweran di media sosial kita, yang sekedar menghibur dan menyenangkan gitu ya, tapi tidak membawa misi mencerdaskan atau mendidik. Nah, konten-konten yang mendidik dan mencerdaskan seperti yang kita lakukan ini mudah-mudahan ya. Amin, Ya, Pak. mudah-mudahan ini penting untuk masyarakat kita gitu ya. Artinya memang tanpa konten yang bagus, media itu juga tidak akan memiliki efektivitas yang baik gitu ya. Dan sebaliknya, konten yang bagus tanpa media yang memadai gitu ya. Kalau cuma ditulis-tulis di buku, siapa sih yang baca? Karena menurut riset misalnya penelitian itu menyatakan bahwa satu jurnal artikel di jurnal yang sangat berwibawa misalnya, pembacanya mungkin nggak lebih dari 30 orang misalnya. Itu kan betapa sempitnya cakupan ataupun jangkauan dari sebuah artikel akademis ya. Padahal dia melakukan penelitian dengan pembiayaan yang mungkin mahal dan segala macam gitu ya. Ini rata-rata, saya tidak mengatakan semua artikel, tapi rata-rata jurnal itu mungkin nggak dibaca lebih dari 30 orang. Tapi podcast semacam ini penontonnya kan bisa ribuan bahkan jutaan. Betul, Pak. Nah, jadi media itu juga penting. Konten saja tanpa media yang betul juga tidak akan tepat. Sejarah pun sama. Sejarah itu kalau cuman kontennya saja ada di dalam kepala kita, tapi nggak kemudian disampaikan kepada masyarakat atau orang lain dengan cara yang efektif, nggak banyak gunanya juga. Buat apa kita simpen-simpen di kepala kita? Kita sajikan dalam satu karya akademis berupa skripsi, tesis atau disertasi, tapi nggak ada yang baca. Lebih baik kan disampaikan kemudian menjadi wahana untuk diskusi bagi masyarakat dan anak-anak muda kita secara luas. Betul, setuju sekali Pak. Jadi berarti memang harus berkesinambungan ya antara Betul. konten dan Betul. media ya, Iya, Pak, betul, ya. betul. Ya mudah-mudahan ya Pak ya, Ya, semoga ya. podcast ini bisa menginspirasi ya, betul. teman-teman semuanya Betul. itu Ya. supaya kita itu harus berani berbagi pemikiran kita. Betul, Kita harus betul. berani untuk menyediakan tempat bagi orang-orang untuk berani ya Pak ya, untuk mengeluarkan pemikiran mereka, juga supaya orang-orang yang sudah susah payah meneliti juga mendapatkan sebuah tempat supaya penelitian mereka itu bisa mengubah dunia, bisa membuat tempat yang lebih baik bagi semua orang. Betul, Mas Daniel. Betul Pak, itu memang
luar biasa ya Pak ya. Ya. Bagaimana sejarah kita itu bisa disampaikan dengan lebih menarik harusnya Pak ya. Betul, Kembali lagi betul. kita tadi bicara soal diorama ini Pak yang menarik banget ketika kita kecil Pak, kita melihat kejadian sejarah itu kan kalau anak kecil itu kan gak baca buku ya Pak ya. Betul, Mereka betul. pasti lihat Ya. diorama, lihat secara visual gitu Pak. Nah, menurut Pak Bondan sendiri ada gagasan nggak untuk revitalisasi diorama ini Pak supaya kelak bisa memberikan inspirasi yang luar biasa bagi generasi ke depannya? Iya, saya kira diorama terutama yang berkaitan dengan sejarah gitu ya, itu memang dalam aspek-aspek tertentu perlu ada revitalisasi. Tentu tidak semuanya ya, Iya Pak. tetapi dalam berbagai penyajian ya, terutama setelah perjalanan bangsa kita yang semakin lama semakin jauh ini. Sekarang kita sudah hampir 80 tahun Indonesia merdeka. Tentu kita perlu memikirkan ulang itu ya, pemahaman kita tentang sejarah kita. Apakah yang selama ini kita pahami itu sesuai dengan tantangan zaman? Apakah yang kita pahami selama ini itu menjawab tantangan zaman? Apakah apa yang kita pahami selama ini itu dipelajari oleh anak-anak muda kita? Nah, kalau ternyata jawabannya tidak, harus kita pikirkan lagi, harus kita revitalisasi. Masa kita bertahan dengan sesuatu yang nggak ada gunanya gitu ya? Kita taruh di tempat yang baik, kemudian kita jaga, kita lestarikan, kita rawat, tetapi nggak ada yang memanfaatkan, atau menonton pun nggak paham isinya, atau menganggap nggak menarik lagi. Nah, ini kan artinya revitalisasi satu keharusan. Betul. Mau tidak mau ya. Kalau tidak kita akan menjadi tidak itu istilah relevan, ya kan? Relevansi itu penting sekali. Jadi karena itulah revitalisasi menjadi satu keharusan menurut saya. Karena setiap generasi berhak untuk menginterpretasikan atau menafsirkan sejarah mereka. Jadi generasi saya tentu punya pemahaman tentang sejarah Indonesia. Tapi pemahaman yang saya pahami tidak bisa saya paksakan untuk dijejalkan kepada anak-anak muda yang hidup di dalam dunia digital sekarang. Saya masih termasuk generasi yang tumbuh besar di dalam masyarakat yang analog, belum digital. Nah, sekarang anak-anak kan sudah dari lahir udah digital nih. Jadi sehingga dia punya pemahaman dan pemikiran yang mungkin mungkin lagi pasti tidak sama dengan saya. Dan kemudian saya memiliki kesadaran sejarah, mau saya sampaikan pada mereka seperti apa saya memahaminya. Itu kan semena-mena namanya ya. Jika kita mengatakan ketika mereka nggak mau menerima itu, mereka ini menyedihkan, nggak paham sejarah, bisa nggak seperti generasi saya, anak sekarang tuh payah gini begitu. Mungkin bukan itu yang terjadi, tapi satu perubahan paradigma, perubahan wacana, sehingga kita perlu menyajikan sesuatu dengan sesuatu yang sesuai dengan zaman ini. Nah, itulah maka revitalisasi menjadi sesuatu yang hampir tidak mungkin tidak dilaksanakan. Bukan setiap saat revitalisasi, tapi saya mendorong teman-teman untuk memikirkan kapan kiranya revitalisasi itu harus dilakukan jika dirasakan perlu. Ya, dan saya melihat ada banyak hal di Indonesia ini yang mungkin sudah harus kita ubah cara kita melihatnya di dalam sejarah kita gitu ya. Peristiwa tahun 45, peristiwa tahun 65, peristiwa reformasi 98 dan bagian-bagian lain dari perjalanan sejarah kita. Ini kan perlu ditafsirkan ulang sesuai dengan pemikiran dan pemahaman anak-anak muda kita saat ini. Nggak bisa lagi pemahaman saya. Ya, saya punya pemahaman tentang masalah itu yang menurut saya baik, yang belum tentu baik menurut mereka. Betul. Ya kan belum tentu baik menurut mereka. Cara saya melihat kan beda. Saya hidup di zaman yang mungkin mereka dulu tidak alami, dan mereka hidup di zaman sekarang yang mungkin tidak saya pahami sepenuhnya juga. Mereka punya hak untuk memahami itu dengan pemikiran dan dunia mereka sekarang. Maka itu tadi revitalisasi menjadi penting ya Pak ya. Betul. Makanya kita kalau melihat sebuah sejarah itu kadang nggak anak muda ya Pak. Saya kan Gen Z ya Pak ya. Itu terkadang melihat sejarah sebagai sekumpulan propaganda gitu. Banyak sekarang itu kalau di internet Pak, banyak komentar-komentar seperti sejarah ditulis oleh pemenang, sejarah ditulis oleh pemenang yang mungkin cukup
menyedihkan ya, maksudnya dalam arti sejarawan sudah capek-capek meneliti, sudah capek-capek mengumpulkan sumber, bahkan berkolaborasi dengan arkeolog yang capek-capek mengekstraksi artefak-artefak dari masa lalu. Terus tiba-tiba orang bilang sejarah itu ditulis oleh pemenang, Pak. Tapi memang Pak, sekarang pendidikan formal kita Pak tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai peristiwa-peristiwa sejarah yang memang orang sangat mempertanyakan. Contohnya seperti ideologi komunisme gitu kan, peristiwa tahun 1965 atau masa bersiap gitu ya Pak ya. Menurut Bapak sudah cukup jelas nggak Pak ya kurikulum pendidikan kita dalam menyampaikan peristiwa sejarah tersebut? Ya, saya kira memang sudah agak lama kita tidak melakukan revisi ya terhadap penulisan sejarah kita. Dan ini saya kira sudah waktunya. Dan saya saat ini pemerintah sedang mengupayakan untuk melakukan revisi ya untuk penulisan sejarah nasional Indonesia. Karena terakhir kali revisi itu dilakukan di tahun 80-an ya. Tahun 90-an sempat dilakukan revisi tapi belum sempat dipublikasikan secara luas sejarah nasional Indonesia, karena memang ada juga tulisan tentang Indonesia dalam arus sejarah terbit sekitar tahun 2000-an sekian gitu ya. Tetapi bukan sejarah nasional Indonesia. Dan menurut saya sekarang sudah waktunya untuk kemudian kita untuk mencoba melihat kembali perjalanan kita tadi, untuk membahas isu-isu yang tadi disampaikan oleh Mas Daniel, misalnya tentang istilah masa bersiap. Yang menggunakan istilah ini kan orang Belanda, karena kita sendiri nggak kenal tuh masa bersiap itu apa. Karena orang Belanda, orang Belanda itu selalu dengar bersiap. Dia kira orang Indonesia itu menyebut periode itu bersiap, padahal enggak, dia aja yang menyebut itu bersiap. Nah, yang gini-gini kan perlu kita luruskan ya. Jadi ada pemahaman tentang sejarah itu selalu kan itu share history ya. Sejarah itu dilihat dari berbagai perspektif. Ada perspektif yang kita pahami, ada juga perspektif yang orang lain pahami. Dalam kasus misalnya tahun 45 sampai 49 itu kan melibatkan banyak pihak, tapi pemain utamanya kan Indonesia dan Belanda. Jadi ada interpretasinya Belanda tentang revolusi Indonesia, ada interpretasinya Indonesia. Dan tidak selalu ketemu, ya kan? Apa yang mereka sebut itu belum tentu ada di dalam pemahaman kita, dan memang nggak ada. Dan apa yang kita pahami belum tentu juga ada di dalam pemahaman mereka. Nah, ini kan shared history itu daerah yang berpotongan tadi itu menjadi daerah yang harus didialogkan. Nah, ini kan menarik. Jadi sejarah itu sebetulnya selalu aktual, karena kalau enggak timbullah salah kepahaman. Oh, orang Indonesia itu ketika masa bersiap memang tujuannya ingin mencelakai orang-orang Eropa, orang Belanda gitu ya. Setiap habis bersiap terjadilah penjarahan, kejahatan segala macam. Padahal nggak ada. Itu sesuatu yang mereka dengar dan kemudian terjadilah konflik misalnya gitu ya. Tapi dalam interpretasi mereka kan seolah-olah seperti itu. Dan sebaliknya juga kita mungkin mengatakan ada banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah atau pasukan kolonial, atau bukan pasukan kolonial, pasukan Nika ketika itu yang mencoba mengkolonisasi kembali Indonesia yang melanggar HAM. Nah, ini kan perlu dijelaskan juga oleh pihak Belanda gitu ya. Peristiwa seperti Westerling dan segala macam ini kan melukai ya dalam memori kolektif kita. Ya mungkin anak-anak muda kita sekarang nggak paham, tapi di Sulawesi Selatan sampai hari ini masih banyak orang-orang yang hidup dengan luka bahwa dulu kakeknya itu bunuh oleh Westerling dan segala macam. Bagaimana ini penjelasannya? Kan mereka juga perlu penjelasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang sampai hari ini mungkin nggak pernah tuntas terselesaikan dari pembelajaran buku sejarah. Karena kita menulis itu sebagai pembunuhan Westerling, tapi penjelasan Belanda apa? Kalau memang iya, ya minta maaf, ya kan? Kalau satu kesalahan kan harus diakhiri dengan permintaan maaf. Tapi kalau nggak ada pernyataan apapun dan ini nggak pernah dipertemukan dua pandangan yang berbeda, ini kan menjadi satu gap, ya. History tadi menjadi gap yang menghambat satu harmonisasi dan sinergi dalam hubungan kedua bangsa yang dulu pernah saling berhubungan sangat erat dalam konteks kolonialisme ya, apapun lah namanya. Tetapi kita dulu pernah hidup bersama-sama bangsa Belanda di dalam satu konteks satu kehidupan masyarakat, yaitu masyarakat koloni Hindia Belanda. Nah, ini kalau nggak terjelaskan hal-hal yang kayak gini kan terus menjadi ganjalan yang menghambat kita untuk membangun hubungan yang sinergi dan baik untuk menatap masa depan. Nah, itu di situ relevansi sejarah ya.
Dan masih terlihat tuh sampai sekarang ada repatriasi barang-barang Ya. yang kemudian ternyata kan ini ada banyak sekali. Kita kira udah, ternyata masih ada lagi. Lah kamu tuh menjarah apa? Karena ini kan gitu ya. Kan harus ada penjelasan, harus ada kajian, harus ada upaya-upaya positif dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini, dan harus ada saling memaafkan. Kalau enggak ya terus akan jadi masalah, saling curiga. Iya. Ya kamu udah menjajah kita, ngambilin barang kita, bunuhin kita. Kurang apa saya ini sama kamu? Kan ada apa ya? Hal-hal yang kemudian harus diklarifikasi nih. Kalau benar itu terjadi, ya kan bisa diselesaikan, minta maaf, kompensasi atau apapun. Ya, apakah ini semuanya akan terus jadi ganjalan seumur hidup kita? Kan ya enggak, gitu ya. Jadi sejarah itu juga menjadi arena yang bisa menjadi kontestasi, tapi juga menjadi arena di mana kita bertemu dan saling bersinergi, dan kemudian juga ada upaya-upaya untuk saling memaafkan, dan kemudian dalam tahap selanjutnya akan saling memahami dan kemudian kerjasama. Ini baru dengan Belanda, belum dengan Jepang. Ya kan, belum lagi dengan bangsa-bangsa yang lain, dengan Portugis, dengan karena kita sepanjang sejarah kita berpotongan dengan bangsa-bangsa lain. Nah kalau kita terbiasa nganggap masa lalu nggak penting, ini nggak penting, yang nganggap nggak penting itu nggak paham ada saudaranya yang lain mengalami luka mendalam di dalam riwayat keluarganya akibat interaksi semacam itu. Bahwa di Banda pernah terjadi pembantaian tahun 1621 oleh Jan Pieter Soenkun yang sampai sekarang menjadi bad memory kolektif mereka. Anak di Jakarta bilang bodoh amat sejarah. Loh, kamu anggap orang di Banda itu bukan saudara kamu? Bodoh amat sejarah. Terus nasib mereka dengan memori kolektif dan duka mereka itu bagaimana? Itu kan yang tadi saya bilang, disorientasi namanya, hidup sebagai satu bangsa tapi nggak punya empati. Nah ini kan harus hati-hati. Belum lagi berbagai macam konflik-konflik yang terjadi di dalam internal masyarakat kita antara satu suku dengan suku yang lain, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kalau ini dianggap nggak ada, udahlah forget it sejarah. Ya kamu ngomong begitu, kamu nggak ada masalah. Tapi yang lain kan ada masalah, belum selesai. Ya kan? Nah, ini kok belum lagi masalah-masalah sensitif yang kita bicarakan yang sampai hari ini mungkin masih ada bersama kita, tapi kita berusaha tidak membicarakannya. Nah ini kalau sejarah mau coba dilupakan, jadi problem semua. Ya, itu. Harusnya sejarah bisa menjadi alat untuk meningkatkan solidaritas kita ya Pak ya, sebagai satu bangsa. Betul. Jadi kedepannya kita bisa saling berempati dengan betul. apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Banda, apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Aceh. Meskipun jarak kita ribuan kilometer, tapi kita berempati satu sama lainnya Pak ya. Somehow saya juga relate sih Pak ya, sebagai seorang keturunan Tionghoa yang mungkin masih mengalami banyak trauma dari sejarah gitu yang sampai sekarang belum diselesaikan. Itu dia. Ya, jadi saya bisa relate banget Pak. Ya mudah-mudahan ya Pak ya, dengan belajar sejarah kita tidak menyembunyikan sejarah, tapi kita mempersiapkan masa depan yang cerah gitu. Betul. Jadi kalau Pak ya, kalau misalnya kita semakin menyembunyikan sejarah, malah semakin malah yang kacau ya. Potensinya itu akan kemudian menjadi masalah yang lebih besar. Di Eropa itu sampai hari ini mereka masih harus berdamai dengan apa yang terjadi misalnya dalam Perang Dunia Kedua. Ketika Nazi Jerman itu melakukan ekspansi kemana-mana dan melakukan Holocaust terhadap saudara-saudara orang Yahudi itu kan bagaimanapun terjadi dalam sejarah. Ya kan, dan bagaimana dulu Jepang melakukan ekspansi ke seluruh penjuru Asia dan melakukan berbagai macam pelanggaran HAM di Cina, di Korea, di Indonesia, sampai hari ini terjadi. Apakah mau itu dianggap nggak ada? Bodoh amat dengan sejarah. Tapi sampai hari ini kalau kita ketemu dengan orang Korea, ketemu dengan orang Cina, luka itu masih ada. Masih ada. Mereka bangsa yang sangat maju, sudah sangat modern. Tapi nggak bisa lari dari sejarah. Jadi kita jangan menjadi seperti katak dalam tempurung. Di sekitar kita itu semua orang masih bergelut dengan problem-problem yang terkait dengan memori kolektif mereka. Nah, kalau kita mau melupakan itu semua, kita ini jadi bangsa apa? Ya kan? Ada banyak masalah yang kemudian nggak terselesaikan. Ya kamu melupakan itu semua, orang lain nggak melupakan loh. Dan itu jadi problem. Kalau kita ingin betul-betul menciptakan bangsa Indonesia yang memiliki satu kesadaran yang utuh sebagai sebuah bangsa,
Ini problem sejarah harus diselesaikan dengan saudara-saudara Tionghoa, dengan saudara-saudara Papua, dengan saudara-saudara Aceh. Emang nggak ada masalah? Ya. Ada sampai hari ini. Kita aja nggak mau ngomongin. Apa kita mau anggap lupakan saja? Tapi dengan kemungkinan satu hari akan terjadi perpecahan. Ya. Nah, orang-orang akan kabur aja dulu atau dengan yang lain itu. Ini bukan perkara ringan. Betul. Itu. Akhirnya kalau kita sembunyikan terus ya suatu hari akan jadi masalah. Jadi tidak boleh kayak burung onta. Ada masalah, kepala dimasukin ke dalam tanah. Seolah nggak ada. Kan harus dihadapi dan diselesaikan, didiskusikan dengan cara yang beradab sebagai sebuah bangsa. Dengan bersendikan pada Pancasila. Saya yakin selesai kok. Padahal kita udah ada alatnya ya Pak ya. Tinggal nih Pancasila kita pahami lebih lanjut, kita kembangkan lagi. Dan kita jangan takut ya Pak ya untuk berani memperjuangkan kebenaran ya Pak ya. Kata kuncinya itu rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Hidup sebagai sebuah bangsa. Tahu kekurangan kita masing-masing dan tahu kita melakukan kesalahan masing-masing. Tapi kita mau menerima kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Dan kita berjanji untuk hidup sebagai sebuah bangsa. Kalau enggak selesai masalahnya. Karena sampai hari ini itu masih ada, laten di beberapa wilayah, di beberapa komunitas. Ada kekecewaan-kekecewaan mendalam karena terabaikan dan terlupakan dan tidak pernah diselesaikan dengan tuntas. Sampai hari ini. Ya Pak ya. Ya terserah mau ngaku apa enggak. Saya itu masih merasakan itu semuanya. Iya. Memang benar sih Pak. Kalau dari pengalaman saya dalam diskusi apa ya, selalu pasti ada seperti kekecewaan seperti. Padahal memang tidak benar kalau kita pelajari sejarah itu tidak benar. Contoh seperti orang Aceh itu berkata kalau mereka itu merasa seperti dijajah oleh Jawa. Padahal sebenarnya tidak ada seperti itu ya Pak ya. Maka kata kuncinya rekonsiliasi dan belajar sejarah ya Pak ya. Ya misalnya isu tahun 65 kalau kita bicarakan kan selalu rame. Karena 65 ini membawa korban yang luar biasa banyaknya. Mungkin di antara teman-teman kita ada kakeknya, ada pamannya yang dulu jadi korban karena ada ratusan ribu orang yang terbunuh ketika itu. Sehingga nggak bisa nganggap peristiwa itu nggak ada dan sudahlah, nggak penting. Ya buat kamu nggak penting, tapi ada banyak orang yang kemudian terdampak secara sangat signifikan karena peristiwa tahun 65, bukan ketika para jenderal itu menjadi korban saja, tapi peristiwa ikutannya itu loh, yang kemudian berdampak kepada jutaan orang manusia Indonesia. Ada yang dibuang ke buru, ada yang kemudian terbunuh dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudahnya. Ada yang nggak bisa pulang sampai sekarang juga ya Pak ya? Itu kan sejarah. Kalau nggak kita coba bicarakan dengan baik, duduk bersama, rekonsiliasi, saling meminta maaf, dan kemudian bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita masing-masing, nggak selesai. Dan saya melihat problem itu belum selesai sampai hari ini. Ya betul Pak. Oke, tak terasa juga ya Pak ya. Udah 1 jam ya kita diskusi seru seperti ini ya Pak ya. Jujur banyak banget ilmu dan wawasan baru yang saya dapatkan hari ini berbicara dengan Pak Bondan. Ya semoga juga bisa menginspirasi teman-teman pendengar dan teman-teman penonton Ruang Gagasan ya. Mari kita sama-sama belajar sejarah dan juga kita mempersiapkan masa depan yang cerah. Kira ada salam Pak untuk penonton dan penutupnya Pak. Ya saya kira memang kita tidak bisa melupakan ataupun mengabaikan sejarah ya. Karena sejarah adalah jati diri kita. Ketika kita mengabaikan dan melupakan sejarah itu bagaikan kita melupakan dan mengabaikan jati diri kita sebagai seorang Indonesia. Nah, jangan pernah melakukan itu. Dan teruslah untuk mencintai Indonesia ya. Siap. Dan jangan pernah ya seperti pesan-pesan orang yang lain lelah untuk mencintai Indonesia. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak untuk sama-sama Mas Daniel. Sukses dan sehat selalu.